وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'alal araiki fil zilali 'alal araiki muttaqi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, saya lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa. Yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a, faj'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Wa ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allahu musta'an. Berhenti deh, berhenti. Selesai. Aduh, gimana? Anda juga nggak enak ya. Besok pengajian bapak-bapak saja baru saya jelaskan secara terperinci. Dilanjutkan. Ikhwani fillah, azani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang indahnya bidadari tersebut dalam banyak ayat. Di antaranya Allah mengatakan apa? Qasiratut tarf, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya para bidadari tersebut mereka menundukkan pandangan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak melihat kecuali suami mereka. Allah ciptakan bidadari-bidadari ini hanya untuk suaminya. Antum bayangkan, ada seorang wanita yang tidak pernah kenal lelaki kecuali antum. Dia tidak tahu namanya lelaki kecuali si fulan ini adalah lelaki. Antum itulah yang paling top, yang paling ganteng, padahal antum hitam, pesek, pendek. Tapi itulah lelaki yang dia tahu, itu yang paling top menurut mata dia. Dia tidak pernah lihat lelaki lain. Tidak sempat untuk membandingkan dengan lelaki lain. Para bidadari demikian. Qasiratut tarf, pandangannya hanya tertuju pada antum. Konsentrasinya bagaimana bisa memuaskan antum. Allah mengatakan, lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Sama sekali tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, dan jin pun tidak pernah sentuh dia. Tidak pernah melihat lelaki lain. Tidak pernah membandingkan antum dengan suami orang lain. Tidak sebagaimana sebagian wanita yang mengatakan, "Mas, kamu tidak seperti Abu Fulan." Ini sangat menyakitkan hati seorang suami tatkala dia dibandingkan dengan lelaki lain. Di surga para bidadari tidak demikian.
Konsentrasi dia hanya buat antum yang paling cakep, antum yang paling ganteng. Tafsiran kedua, qasiratu tarf ay qasiratu atrafi azwajihinna. Mereka menundukkan pandangan suami mereka. Kenapa? Karena bidadari sangat cantik jelita, sehingga para suami mereka tidak butuh untuk melihat wanita yang lain. Cukup bidadari-bidadari yang dia miliki yang paling cantik. Sangat cantik jelita. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan tentang putihnya bidadari. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang putihnya bidadari. Dalam ayat Allah mengatakan ka'annahunna bidun maknun. Seakan-akan mereka adalah telur yang disimpan, yang putih. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Antum tahu mutiara yang putih dalam cangkangnya? Tidak ada sinar matahari yang mengganggu, tidak ada kotoran yang masuk dalam cangkang tersebut. Putihnya bersih, tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun. Antum yang buka, antum yang ambil, antum yang merasakannya. Putihnya luar biasa. Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Para bidadari tersebut ya, seperti al-yaqut, seperti permata yang bening, wal marjan, dan seperti mutiara-mutiara yang sangat putih. Disamakan dengan al-yaqut seperti batu intan dari sisi beningnya bidadari tersebut. Dan disamakan dengan al-marjan, dengan lu'lu'ah, dengan mutiara dari sisi putihnya bidadari tersebut. Bidadari putih dan bening. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, kabiduha mir'atuhu. Hati bidadari tersebut bisa menjadi cermin bagi wajah suaminya. Kita enggak tahu bagaimana bidadari ini. Luar biasa cantiknya. Nabi SAW mengatakan ya, bahwasanya sumsum bidadari lamu khusuqiha yura min warai lahmiha minal husn. Bahwasanya sumsum betis bidadari tersebut terlihat di balik daging bidadari tersebut, kata Nabi, minal husn, karena cantiknya. Karena kalau orang cuma dengar sumsumnya kelihatan, wah ngeri sekali bidadari ini, enggak. Rasulullah untuk menghilangkan bayangan kita, karena kita pasti salah paham, salah bayangan. Minal husn, kata Nabi, karena saking cantiknya itu. Nabi SAW mengatakan, la bayadu saqiha la yura min wara'i sab'ina hullah, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya putihnya betis bidadari terlihat di balik 70 gaun yang dipakai bidadari tersebut. Antum bayangkan, antum ketemu bidadari, dia pakai 70 gaun menutup tubuhnya, tapi putihnya udah kelihatan dari luar. Antum semangat untuk buka gaun tersebut, mana putihnya sudah kelihatan dari luar. Allah musta'an. Bagaimana antum tidak sibuk dengan dia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang buah dada bidadari. Kata Allah Subhanahu wa taala wa kawa'iba atraba. Buah dada mereka kawaib, nawahid. Kata para ahli tafsir, nawahid itu tegak berdiri. Taka'abat wa tafallakat. Apa artinya itu? Mau tahu artinya? Artinya dia, aduh repot juga. Artinya bundernya dari dua sisi, dari begini dan begininya. Selesai. Allah musta'an. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang cantiknya bidadari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tala'at imra'atun min ahli jannah ila al-ard." Kalau seandainya ada seorang wanita surga nongol di dunia, la adha'at ma bainahuma, maka akan menyinari apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya bumi ini kalau di malam hari lampunya mati, muncul bidadari, teranglah bumi ini. Bulan enggak ada, enggak apa-apa. Bidadari sudah cukup untuk menyinari bumi ini. Dari timur sampai barat, dari Sabang sampai Merauke. Terang semuanya. Ini bagaimana bidadari ini? Wajahnya seperti apa? Wa mala'at ma bainahuma riha. Bahkan bukan cuma itu, dia akan menebarkan bau yang semerbak antara langit dan bumi, bau yang semerbak, bau yang sangat harum. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Dan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya ikhwan, kerudungnya
Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum kalau kumpulkan seluruh wanita cantik di dunia dikumpulkan, antum bandingkan dengan kerudung bidadari ini semua dibuang, enggak ada bandingannya dengan apa? Kerudungnya. Mau artis tercantik, mau siapa tercantik dengan kerudung enggak ada apa-apanya. Dikumpulkan seluruh wanita cantik di dunia, digabungkan kecantikannya, kalah dengan apa? Kerudungnya bidadari. Bagaimana dengan hidungnya? Bagaimana dengan pipinya? Bagaimana dengan bibirnya? Luar biasa. Para bidadari disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa azwajun mutahharah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersih. Tidak ada haidnya, tidak ada upilnya, tidak ada tai matanya, tidak ada dakinya, tidak ada bau keteknya, bersih semuanya. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Inna rajula min ahli jannah la yu'aniq imra'atan min huril ain 70 sanah la yamalluha wa la tamalluhu. Seorang lelaki dari penghuni surga akan memeluk seorang wanita dari bidadari selama 70 tahun, dia tidak bosan. Dia tidak bosan dengan perempuan tersebut, dan bidadari tersebut tidak bosan dengan dia. Bayangkan 70 tahun dia peluk. Kenapa? Karena bersih. Antum coba peluk wanita 6 jam. Antum capek, kepanasan, bau keringat, bau iler, semuanya tergabung. 6 jam antum peluk nggak enak. Hanya 5 menit pertama, 10 menit pertama, 1 jam berikutnya sudah terserah Anda. Tapi kalau bidadari 70 tahun tidak bosan ya ikhwan. Luar biasa ya. Para bidadari tersebut. Sekarang antum masuk dalam surga misalnya, ada orang masuk surga. Masuk dalam kemah tadi, ternyata ada 100 bidadari menanti. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula min ahli jannah la yasilu ila mi'ati azra. Bisa jadi seorang penghuni surga di surga dalam satu hari dia bisa berhubungan dengan 100 bidadari. Antum begitu masuk ada 70 bidadari menanti. Sama saya aja dulu, rebut-rebutan antum. Wahai Abu Fulan. Ya ikhwan, subhanallah. Semuanya di luar khayalan kita ya. Tentunya bidadari merupakan makhluk yang Allah sediakan, yang hanya Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang orang-orang yang menundukkan pandangannya, yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjaga kita ya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.